Halo semua, aku Septian Kalolangi, mahasiswa berumur 22 tahun. I work in a hospital. At the moment, I was at my lowest point. I saw my patients in ER and ICU are battling the odds and uncertainties through the illness just to live and just to be healthy. Then I realized I'm the leader part of their battle and now I won't surrender for them. Oh, di saat momen terendahnya, dia tetap berjuang, gak menyerah untuk pasien-pasien yang sedang berjuang untuk hidupnya. Oh, luar biasa. Point of view dari seorang perawat yang melihat pasiennya, meskipun dia dalam keadaan titik terendahnya ketika dia melihat pasiennya yang dimana sedang berjuang juga untuk penyakit, sedang berjuang untuk kelemahan tubuhnya, yang berjuang untuk bisa sehat seperti orang pada normalnya. Perawat ini dia tetap jadikan itu sebagai motivasi. Dia sadar dia sebagai leader part of their battle, bagian untuk bersama-sama dengan pasien yang teman-teman kita mungkin yang dalam kelemahan tubuhnya, yang sedang berjuang untuk sembuh. Luar biasa, aku lihat, karena banyak teman-teman kita yang pengabdiannya sama, yang serupa, dan aku kagum dengan orang-orang dan teman-teman kita seperti itu. Seseorang yang menulis pesan ini ya, kamu luar biasa, kamu mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi seorang manusia yang bermanfaat, fokus kepada pengabdian, kamu merasakan bahwa banyak orang di luar sana yang sedang berjuang untuk hidupnya, bahkan untuk bisa bernafas, dan kamu menjadi bagian dari perjuangan itu untuk membantu sesama. Jadi buat pasien, teman-teman yang dalam kelemahan tubuh, dari aku sendiri ketika kamu melihat video ini, aku ingin melihat kamu sembuh dan pulih dan ceria seperti semula. Oke, halo teman-teman, saya Cinta. Saya merupakan seorang mahasiswa yang berusia 22 tahun. Kata orang, nge-K-pop itu buang-buang waktu dan uang. Tapi tanpa orang tahu, di dalam venue konser, di sisa keinginan hidupku, aku benar-benar didoain idolaku untuk terus melanjutkan hidup dan mereka menganggap aku layak buat hidup lagi. Dan here I am. Wow, sebagai seorang fangirl ya, aku suka fangirling, aku sangat relate sekali. Idola kita tuh kadang ya ibaratnya kayak strangers, tapi nggak tahu perasaannya deket banget di hati kita, bahkan bisa jadi salah satu alasan kita tetap ada di sini ya. Jadi ini sangat relate sekali dengan tulisan sendernya ya. Yang mau aku sampein sih, sebagai sesama fangirling, gak usah dengerin kata orang. Kamu fokus sama orang yang kamu sayang, terutama bias kamu di idol. Tetap jadi seorang K-popers kalau memang itu yang bikin kamu bahagia. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Diva, umur aku 22 tahun. Aku merupakan seorang mahasiswi. Aku ada di masa yang menurutku cukup berat, di antara memilih bertahan atau melepaskan. Aku udah gak punya ayah. Di saat aku mengalami stres berat itu, orang yang udah aku anggap kakak tiba-tiba pergi gak bilang. Di sisi lain, aku juga udah janji sama almarhum untuk tetap sehat. Waktu ayah berpulang, aku gak ada sisi beliau. Aku juga gak dipamitin tanda kutip sama beliau. Tapi waktu 40 harinya beliau, aku ngerasa aku dipanggil terus sama beliau. Ya mungkin itu halusinasi aku aja, Kak. Tapi setelah dipanggil-panggil, aku ngerasa telingaku jadi sensitif sama suara. Tapi alasan aku bertahan sampai sekarang itu ada ibu sama 2 adikku yang masih kecil. Jadinya kalau aku kenapa-napa, kasihan ibu kan, Kak. Oh my God, jujur baca ini aku kayak deg banget. Karena aku tahu sih rasanya udah nggak ada ayah di dunia ini gitu. Ih, jadi sedih.
Duh, aku jadi sedih. Aku ngerti banget sih rasanya kehilangan orang tua tiba-tiba tuh nggak enak banget dan kayak kaget banget pasti gitu. Tapi bener sih, walaupun ayah udah nggak ada, tapi kan masih ada bunda, masih ada adik gitu. Jadi kita harus ingat sama orang-orang yang masih ada di dunia dan kita tetap harus semangat gitu yang jalanin hidup supaya yang udah pergi juga tetap apa ya nggak sedih lah gitu ngeliat kita udah ditinggalkan tapi malah sedih-sedih terus gitu. Jadi kita harus tetap semangat supaya ayah kita nggak sedih gitu di sana. Gitu. Jadi sedih. Pasti aku bakal bilang ya itu sih semangat terus pokoknya. Tapi aku ngerti sih rasanya tuh pasti berat ditinggalin orang yang kita sayang gitu. Tapi nanti juga akan ada waktunya kita lama-lama bisa acceptance sama kondisi itu. Terus juga gimana pun hidup akan terus berjalan. Jadi kita lakuin yang kita bisa dengan terus semangat pokoknya. Tapi ya jangan dilupain juga kenangannya sama orang yang kita sayang, tetap diingat terus. Terus dibawa juga semangat dari orang-orang kita itu selama yang mereka hidup gitu, kita bawa semangat dan pesan-pesan baiknya untuk kita menjalani hidup ke depannya. Hai, perkenalkan aku Amelia, aku mahasiswi umur 21 tahun. Aku anak bungsu yang selalu tidak terdengar suaraku. Tiap kali aku berpendapat, disepelekan oleh keluarga, yang mana seharusnya orang yang aku percaya, tapi faktanya mereka semua tidak bisa aku percayai. 2021 ibuku meninggalkan dunia, hingga separuh hidupku hilang arah, tak tahu tujuannya kemana. Tinggal bapak saja yang aku punya, tapi juga berulang kali semangatku dipatahkan olehnya. Rasanya aku ingin pergi dari rumah untuk kewarasan jiwaku. Tapi di sisi lain, takut jadi anak durhaka. Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Kalaupun aku meninggalkan rumah, masih ada kakak yang rumahnya tidak jauh. Aku capek. Kalau nggak ada sahabatku, aku nggak tahu harus bertahan untuk apa. Terkadang support system hebat jaraknya memang berjauhan ya. Huhuhu. Semoga ada rezeki, materi, dan waktu untuk mengobrol bersama Welas Asih. Kepengen konsultasi dan meditasi. Terima kasih untuk ruang cerita ini. Ketika mendengarnya, mungkin sebetulnya nggak relate sama aku karena aku merupakan anak pertama. Ini ceritanya anak terakhir ya. Dan sebagai anak pertama yang mendengar cerita dari anak terakhir ini, sepertinya agak relate dengan ibuku ya. Karena ibuku merupakan anak terakhir. Memang berat menjadi anak terakhir, anak bungsu yang dimana ketika kakak-kakak sudah pergi dari rumah untuk berkehidupan, memang anak bungsulah yang harus bertahan, harus ada untuk keluarga walaupun belum tentu dirinya diterima di keluarga itu, dimengerti di keluarga itu. Hatiku agak bergetar sejujurnya mendengar ceritanya, karena ya anak bungsu memang harus, seperti di Indonesia ini ya, kayaknya orang tua itu akan tinggal dengan anak bungsu gitu. Kalau melihat dari keluargaku yang memang orang tuaku, khususnya ibuku adalah anak bungsu, aku merasa arah geraknya tidak sebebas anak pertama. Apapun yang ia lakukan harus sering memikirkan ibunya atau nenekku. Mau mengeksplor diri, mau melakukan apapun itu, dia tidak bisa fokus untuk memahami dirinya sendiri karena ia harus terus mendengarkan keluh kesah ibunya atau nenekku yang ternyata memang hampir sama dengan cerita ini, walaupun dirinya tidak merasa keluarga itu betul-betul mengerti ia, tapi ya anak terakhir memang harus bersama dengan keluarga, istilahnya dititipi oleh kedua orang tua itu. Aku bingung, tapi jujur aku senang banget kamu udah isi message ini untuk Welas Asih. Apapun yang kamu lakukan di sana, siapapun kamu, aku yakin
kamu adalah orang yang hebat, kamu adalah orang terpilih oleh Tuhan untuk bisa berada di titik ini. Di sini hujan teman-teman, jadi vibes-nya tambah sedih apalagi baca cerita kamu. Aku mau kasih tahu kalau kamu gak sendirian di sini. Terima kasih sudah bercerita dengan welas asih. Rasanya aku pengen peluk kamu kalau kamu ada di sini. Send hug. Oke, halo semuanya. Aku Andrea. Aku adalah seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Trigger gede yang beneran bikin aku disfungsi jadi manusia tuh kecelakaan motor beberapa tahun lalu. Secara luka fisik ada beberapa lecet di badan dan ada tulang retak. Secara mental aku frustasi. Aku nggak berfungsi jadi manusia, utamanya karena aku jadi takut hujan. Sampai di level panik, nangis, gemeter, nggak mau dengar suara hujan, nggak mau lihat hujan, ngumpet di bawah meja berjam-jam. 2 bulan setelah kecelakaan, aku konseling pertama. Menurut konselorku, aku perlu dibantu obat psikiater dulu. 2 minggu setelahnya, aku ke psikiater. Info pertama yang aku sampaikan adalah, "Dok, aku frustasi, aku takut tiap hujan, dan ini sakit banget gak hilang-hilang." Yang ternyata, chronic pain dari tulang retak itu juga nambah faktor depresinya. Aku stres tiap dia nyeri, terus aku stres. Dia makin nyeri. Muter aja terus lingkaran setannya. There is no hope with that endless pain. Apalagi untuk posisi 2-3 bulan setelah kejadian. Seharusnya tulang retak itu sudah tumbuh jaringan baru. Jalan beberapa sesi sama psikiater, baru ketahuan masalah lainnya. Yang ternyata lagi, trauma kecelakaan tuh cuma trigger gede aja. Kalau di breakdown lagi, PTSD dan depresinya emang udah ketumpuk aja dari lama. My body just hold the traumas for my entire life. It's not only about an accident, but also my childhood, my parents, my friends, etc. Suatu hari, udah setahun ke psikiater, lebih stabil, tapi tentu masih labil. Plus, I received a medical diagnosis that can't be fully cured, only can be controlled. What the F is that at my 20s? Ada masanya aku capek dalam proses pulih itu. Malam itu, aku attempt dengan cara overdosis obat psikiaterku. Warning dari beliau adalah dosis maksimal di 2 butir per hari. Jadi, aku minum 8 butir secara bersamaan, 4 kali batas maksimal. But, I survived. Tapi malam itu aku sakit, diare, muntah, demam, lemas, pusing, dan gemeteran. Beberapa malam setelahnya, aku mau time lagi dengan jumlah obat yang jauh lebih banyak. Aku megang 2 strip obat dari psikiaterku. Aku udah yakin banget mau minum 2 strip itu bersamaan. Tapi aku tiba-tiba kepikiran, bulan depan ada acara X. Kalau aku overdosis sekarang, sia-sia dong tiket acara X yang aku simpen. Aku putuskan gak jadi overdosis karena tiket acara X itu. Malam itu aku minum obat sesuai dosis sambil berderai air mata. Gak lama aku menghubungi penampil utama acara tersebut yang memang aku kenal cukup dekat. Just for some text, "You have to know I canceled my overdose attempt because I remember that I have a ticket for your show. It's next month. I'm waiting for it. I want to see you." Sepertinya beliau pun kaget sekali dengan apa yang aku sampaikan. He replied, "Hang in there. If I can make you happy once, I can make you happy again." He gave me a promise that I'll be happy with his show. He gave me some encouragement and he want to wait for another happy feels that he will provide from his works. Long story short, dengan semua keterbatasan kondisi badan yang sempat rawat inap di RS beberapa hari sebelumnya, di hari H aku bisa hadir di acara. And then we met after the show. He gave me a warm hug. He said, "Hang in there, promise me. I'll see you again. Remember, if I can make you happy now, I can make you happy again. I promise, hang on." At that point, I can't hold my tears. So did he. Damn, he's my reason to stay alive. I canceled my second attempt because I remember that I have his ticket show. It sounds really weird, but it happened. Perjalanan pemulihanku ke psikiater itu dilakukan selama hampir 2,5 tahun. Saat ini sudah tidak lagi. Sebagai gantinya, sampai sekarang aku sedang mengoptimalkan untuk stress release ke hal-hal lain yang lebih aman, seperti olahraga dengan endurance atau shadow boxing untuk merilis kemarahan, atau makan pedas. Di akhir-akhir sesi kami, psikiaterku mengatakan olahraga endurance akan sangat baik dalam pemulihan trauma. Ketika trauma, badan tidak bisa mengerti bagaimana trigger itu terjadi karena semuanya otomatis dan terjadi begitu cepat. Olahraga endurance akan melatih badan untuk terkena stres,
Tapi stres itu bisa dikontrol. Jadi tidak otomatis. Badan kita punya kuasa di dalamnya, dan badan kita latihan kena trigger di batas aman yang bisa dikendalikan. Here I am, seorang warganet yang setelah melewati banyak sesi dengan psikiaternya, akhirnya bisa berpikir bahwa dengan menonton artis idolanya adalah alasan dia bertahan hidup. Seorang warganet yang berusaha mati-matian, hampir mati, beneran, untuk pulih fisik dan pulih mental, yang akhirnya punya coping stress berupa olahraga. Seorang warganet yang memilih hidup. Seburuk-buruknya hariku sekarang, sekacau-kacaunya kondisiku sekarang, sestres-stresnya aku sekarang, aku akan berpegangan pada alasan bertahan hidupku. Yaitu adalah menonton artis idolaku. Again, it sounds weird, but it's a real fact. Wow, it's very complex. Tapi pertama yang mau aku sampaikan adalah terima kasih banyak sudah berusaha untuk terbuka tentang hal ini. I believe it's very personal dan pastinya nggak mudah untuk bisa terbuka tentang masalah ini. Kalau aku baca cerita kamu, mungkin aku nggak sepenuhnya mengalami hal yang sama. But I do relate with you, Sender. Aku pun juga berkonsultasi ke psikolog dan psikiater. Dan dalam pemulihannya, it's not easy. Harus dibantu obat dan harus dibantu dengan coping mechanism, sesi-sesi counseling yang hampir setiap bulan. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa. Dan emang kita nggak bisa berekspektasi, dalam sekali sesi will be fine gitu, akan sembuh. It's not like that gitu, karena yang namanya pemulihan itu adalah sebuah perjalanan, dan itu perjalanan yang sangat berbatu-batu. Akan ada masa kita merasa baik-baik aja, akan ada juga masa kita ngerasa hancur sehancur-hancurnya gitu. Tapi aku salut banget kamu bisa menemukan alasan kamu untuk hidup, bahkan bukan hanya untuk hidup, tapi kamu memilih untuk hidup gitu ya. Dan kamu juga menyebutkan itu, dan bagaimana kamu akhirnya bisa lepas dari obat ya, dan kamu bisa menemukan coping mechanismmu sendiri, what makes you happy gitu. Dan aku juga sangat-sangat aku ikut senang gitu melihat kamu bahwa kamu menggagalkan your second overdose attempt, dan kamu bisa bertahan dan tidak melakukan itu lagi. I hope so gitu. Semoga dengan melakukan hal-hal yang kamu cintai, yang kamu sukai, itu bisa membantu kamu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kamu tidak mencintai dirimu, karena siapa lagi yang harus dicintai kalau bukan diri sendiri gitu. So thank you so much. Kalau kamu ada di depan aku sekarang, I would hug you right now. Setiap orang yang kita jumpai menempuh ujiannya masing-masing. Di balik senyuman atau candaan, ada banyak rangkaian cerita yang tidak diketahui. Ada kalanya diri ini terjebak dengan pembandingan yang semakin menyakiti diri sendiri, menghilangkan penyadaran bahwa sebenarnya aku dan kamu sama-sama menjalani arus kehidupan ini. Hidup memang tidak selalu mudah. Mari kita belajar untuk saling mendengarkan, untuk lebih hadir dan lebih peka. Bisa jadi sapaanmu atau bahkan keberadaan kamu bisa membuat orang tetap memiliki makna untuk melanjutkan kehidupan ini. Karena kadang yang dibutuhkan seorang bukan jawaban, melainkan rasa bahwa mereka tidak sendirian. Kamu berharga karena memilih tetap hidup sampai saat ini.